Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khaira ini. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tita Nurlailati dan Tania Nurul Azizah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan bahasa pada kurikulum 2013 PAUD. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ini sudah didukung dengan berbagai paduan dan strategi pembelajaran saintifik kurikulum 2013. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2013, pasal 7 menjelaskan bahwa dengan diterapkannya kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi fundamental penyiapan peserta didik menjadi lebih siap dalam menuju jenjang ke lebih tinggi lagi. Contohnya itu SD. Nah, dalam kurikulum 13 ini ya menjelaskan bahwa struktur PAUD memuat program pengembangan yang cukup. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial emosional. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, seni. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi bahasa bagi anak usia dini. Nah, yang pertama sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang kedua sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Dan yang ketiga sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Dan yang keempat sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, selanjutnya Dependiknas juga menjelaskan beberapa aspek. Yang pertama itu kosakata. Nah, kosakata sering dengan perkembangan anak yang pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Kosakata anak berkembang dengan secara pesat. Terus selanjutnya yaitu sintaksis atau tata bahasa. Nah, walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya. Anak itu dapat menggunakan bahasa lisan dengan secara kalimat yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu semantik. Nah, semantik maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Anak PAUD sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapat dengan menggunakan kata-kata dari kalimat yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu fonem atau satuan bait terkecil yang membedakan kata. Nah, anak di PAUD sudah memiliki kemampuan untuk meningkatkan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti. Misalnya ibu menjadi ibu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sangat penting dalam menunjang pembelajaran bahasa. Adanya media pembelajaran juga dapat mempermudah guru dalam proses mengajar. Nah, dalam media pembelajaran ini ada manfaatnya. Yang pertama, media pembelajaran dapat mempelajari pesan dan informasi sehingga memperlancar proses pembelajaran. Yang kedua, metode media belajar dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih lanjut antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan
dari minatnya. Nah, selanjutnya yaitu media belajar dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir yaitu media belajar dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Nah, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini itu bertujuan untuk perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tita Nurlailati. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pengembangan bahasa. Nah, pengertiannya, menurut Majid mengungkapkan bahwa perencanaan merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan, dan metode pengajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus perencanaan pembelajaran PAUD. Perencanaan pembelajaran PAUD dibuat bukan hanya sebagai pelengkap administrasi, namun disusun sebagai bagian integral dari proses pekerjaan profesional sehingga berfungsi sebagai pedoman dan pelaksanaan pembelajaran. Terus ada juga prinsip dalam pengembangan perencanaan, antara lain satu ada signifikansi. Jadi signifikansi itu dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Jadi artinya bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran efektif dan efisien. Terus yang kedua ada relevan. Jadi relevan ini artinya sesuai dengan nilai relevansi dalam perencanaan, bahwa perencanaan yang kita susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Terus yang ketiga ada kepastian. Jadi kepastian ini berarti bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dan penyelenggaraan proses pembelajaran bukan lagi alternatif yang dipilih, tetapi berisi tentang langkah-langkah sistematis yang dilakukan secara sistematis. Terus yang keempat ada adaptabilitas. Adaptabilitas yaitu suatu perencanaan pembelajaran yang hendaknya lentur, tidak kaku, yakni dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan kondisi. Terus yang kelima ada kesederhanaan. Kesederhanaan adalah perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Terus yang keenam ada prediktif. Jadi prediktif itu suatu perencanaan pembelajaran yang baik harus dimiliki daya ramal yang kuat. Terus ada langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran di PAUD. Menurut Hidayat, langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah yang pertama, memahami kurikulum, yang kedua, menguasai bahan ajar, yang ketiga, menyusun program pengajaran, yang keempat, melaksanakan program pengajaran, yang kelima, ada menilai program pengajaran dan hasil proses mengajar yang telah dilaksanakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Nurlailati akan melanjutkan penjelasan dari Tania, yaitu mengenai tentang pengembangan program perencanaan pembelajaran PAUD. Menurut Vygotsky, perkembangan mental, bahasa, dan sosial didukung dan ditingkatkan oleh lingkungan melalui interaksi sosial. Ada 5 tahapan dalam
pendekatan saintifik. Yang pertama itu ada mengamati, merupakan langkah awal mengenal atau merasakan benda atau lingkungan dengan menggunakan indera. Semakin banyak indera digunakan, akan semakin banyak informasi yang diterima dan diproses oleh otak. Yang kedua itu ada menanya, merupakan rangkaian dari mengamati. Mengamati merupakan sifat dasar anak usia dini. Otak anak bekerja dalam mengumpulkan informasi. Jika anak bertanya, jangan langsung dijawab, tetapi dipancing untuk mencari tahu jawaban dengan memberi pertanyaan lagi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu anak, kreativitas, dan membentuk pikiran kritis sejak dini. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi, merupakan tindak lanjut dari kegiatan menanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui beberapa cara, misalnya dengan cara bermain, diskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain. Kemudian anak menyimpulkannya. Yang selanjutnya yaitu mengelola informasi, yaitu kemampuan menghubungkan informasi yang dimiliki dengan informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik diharapkan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari atau lakukan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui cerita, gerakan dengan menunjukkan hasil karya atau gambar. Selanjutnya ada perkembangan bahasa anak usia dini. Menurut Samsul Yusuf, perkembangan bahasa seorang anak diharapkan dapat memenuhi kemampuan yang berhubungan dengan yang pertama itu ada kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Yang kedua ada pengembangan perbendaharaan kata. Selanjutnya menyusun kata-kata menjadi kalimat. Dan selanjutnya ucapan dengan bertambahnya usia dan melalui proses belajar menirukan dan mencontoh orang lain di sekitarnya. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan bahasa anak. Menurut Yusuf, perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kesehatan, intelijensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Yang selanjutnya ada unsur-unsur bahasa anak usia dini. Menurut John Weissantrock, unsur-unsur bahasa anak usia dini itu ada 5. Yang pertama itu fonolog, yaitu sistem suara dari suatu bahasa, termasuk suara-suara yang digunakan dan bagaimana suara-suara tersebut dikombinasikan. Yang kedua itu ada morfologi, yaitu unit kecil yang masih memiliki makna, yang berupa kata yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Yang selanjutnya ada sintaksis atau tata bahasa, yaitu bagaimana kata-kata dikombinasikan sehingga membentuk frase-frase dan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. Selanjutnya ada sistematik, yaitu mengacu pada makna, kata, dan kalimat. Yang selanjutnya ada pragmatik, yaitu penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.